warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunwati, Bapak Ibu Dewan Hakim. Perkenalkan, saya Mami Nusantara dari Kesehatan Indonesia dari Desa Sangat. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Navigasi Transformasi Digital dan Versi Al-Quran terhadap Etika Komunikasi di Era Digital. Seperti yang kita tahu saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan menghadirkan era disrupsi yang mempengaruhi cara berpikir, cara kerja, dan cara berinteraksi. Dengan adanya transformasi digital, itu menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga menimbulkan adanya tantangan baru dalam berbagai aspek. Perjalanan menuju era digitalisasi tidak dapat disangkal dengan hadirnya berbagai manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan konektivitas meningkat, lalu ada akses informasi yang lebih mudah, dan adanya inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga terdapat tantangan dalam transformasi digital. Yang pertama, ada risiko keamanan data, lalu yang kedua ada kompleksitas pengolahan informasi, dan ketiga ada dampak sosial dari media sosial. Dan untuk mengatasi saya sendiri, saya akan fokuskan pada permasalahan dampak sosial dari media sosial, karena hal ini adalah permasalahan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saat ini sudah banyak orang yang menggunakan sosial media, jadi sosial media muncul banyak fenomena negatif seperti adanya tindakan amoral, lalu ada konten-konten negatif yang menimbulkan adanya kebiayaan kebencian, lalu ada berita hoax, isu-isu sara yang dapat menimbulkan konflik antar individu, antar kelompok, dan antar umat beragama. Dan konflik ini tentunya menjadi ancaman yang menimbulkan kerusakan terhadap tekanan sosial masyarakat. Lalu, bagaimana tantangan yang muncul dari transformasi digital ini dapat kita atasi? Jadi kita sebagai umat muslim tentunya punya pedoman yang Al-Quran, dan di makalah saya ini akan menelaah lebih lanjut bagaimana Islam menawarkan solusi terhadap tantangan yang muncul dari transformasi digital ini. Yang pertama, yang saya bahas terkait konsep teknologi informasi dan komunikasi yang ada dalam Al-Quran. Yang sendiri, konsep teknologi informasi dan komunikasi ini tidak dijelaskan secara langsung, tetapi ada beberapa ayat yang secara penafsirannya itu mengandung konsep teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah terkait keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu ini dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, di mana pada ayat tersebut terdapat makna yaitu mempelajari hal-hal yang baru. Dan di surat tersebut 3 menit. Sudah 3 menit. Itu yang mana menurut Syihab pada 2002 Islam ini mencakup pada konsep mempelajari, membaca, dan menyampaikan. Lalu yang kedua terkait pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 14 yang mana ayat tersebut terkandung bahwa Allah menunjukkan kuasanya dengan mengendalikan lautan sehingga kita dapat melakukan pekerjaan atau mencari di laut. Dan hal ini menunjukkan bahwa kita perlu pentingnya untuk melakukan pemanfaatan sumber daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah lebih kritis. Dan ini dimaksudkan bahwa dari banyaknya ayat-ayat Quran yang mengandung nilai-nilai dan prinsip tentang etika komunikasi, kita perlu untuk menggunakannya sebagai landasan yang menggunakan pemahaman baru dan menghormati kemajuan teknologi. Lalu selanjutnya adalah pandangan Islam terhadap komunikasi di era digital. Pada di Islam sendiri, komunikasi dari digital itu adalah menyangkut komunikasi yang jujur dan etis, yaitu menjaga kebenaran informasi yang digunakan untuk menghindari konflik dan menghormati sumber informasi yang akurat. Dan di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bagaimana cara etika berkomunikasi di sosial media. Selanjutnya adalah etika komunikasi dalam perspektif Islam. Setengah menit lagi. Etika komunikasi dalam perspektif sendiri ada 3, yang pertama tentang kebenaran dan kesabaran, yang kedua memberi informasi, dan yang ketiga menghargai perbedaan.
Lalu selanjutnya adalah prinsip komunikasi dan perspektif Islam. Yang pertama prinsip qaul baligh, yaitu adalah perkataan yang tepat dan efektif. Kalau yang kedua prinsip qaul sharif, yaitu adalah perkataan yang mulia dan penuh penghormatan. Kalau yang ketiga